Oke, selamat malam Sobat Multibagger ya. Kita ketemu lagi bersama saya Andrea Lukito ya di Investor Academy Indonesia. Kita kebetulan juga nanti ke depannya akan ada Multibagger ya. Nanti tunggu mungkin surprise dari kita ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan mungkin follow ke kita di Investor Academy IDN di Instagram ya. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu suhu kita nih malam kali ini. Mungkin saya sapa dulu Cipipi ya. Cipipi, selamat malam Ci. Malam Dre, malam Pak Herman. Halo, malam CVV, Ko Andre. Nah, ini suhu kita ini tuh luar biasa ya, coach finance kita ya. Ini kita bajak lagi nih untuk sharing-sharing ilmu nih malam kali ini, Pak. Thank you banyak nih Pak untuk kehadirannya, Pak. Iya, terima kasih. Belajar finance ya, sampai rambutnya jadinya dari atas ke bawah ini. Oke. Ya, Pak. Iya. Oke, nah ini kita bisa belajar banyak karena kita sebagai investor tentunya harus penting ya untuk belajar finance ini. Kita mengenal, setidaknya kita mengenal dan kita juga mengetahui apa yang kita beli. Nah, hari kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu tema yang menarik nih tahun 2021 nih. Banyak sekali mungkin bank-bank yang menambah red issue ya, nambah modal mereka gitu kan ya untuk upgrade gitu dari bank kecil gitu kan. Nah, kira-kira nih Pak, pengaruhnya apa dan kenapa mereka melakukan hal tersebut nih? Mungkin Pak Herman. Wih, pertanyaan menarik ya. Kalau lihat dari kabar CNBC, sebenarnya bank-bank kecil itu adalah bank yang bangkit dari kuburan gitu ya. Kenapa bangkit dari kuburan? Karena sebelum adanya isu digitalisasi, ya saya nggak usah jemput namanya lah ya. Jadi bank itu kan bisnisnya saving and lending ya. Jadi terima tabungan terus ngasih kredit. Nah, ketika sebenarnya kan ekonomi sebelum COVID itu terjadi perlambatan, benar nggak? Kredit bunganya naik, susah diberikan gitu ya. Akhirnya kredit juga growth-nya itu nggak terlalu baik ya. Even sebelum COVID ada kan ekonomi ini dengan adanya perang dagang gitu ya, terus daya beli menurun gitu kan. Itu sudah ada ciri-cirinya itu kreditnya itu growth-nya itu menurun, Pak Andre. Nah, tabungan juga itu ternyata banyak gitu ya dana pihak ketiga yang sebelum COVID itu ibaratnya turun ya, nilainya itu turun dari bank-bank mini gitu. Nah, bank-bank mini ya, bank-bank kecil. Jadi lebih banyak adanya di buku satu gitu ya, kayak ya you name it lah, BCA gitu ya, BNI, BRI, Mandiri, even cost of fund-nya udah mulai turun, tapi mereka ya tetap lebih aman lah gitu ya. Bank kecil ini kan susah ya, dibilang aman ya nggak begitu aman gitu ya, walaupun dilindungi LPS gitu ya, tetapi orang kan lebih banyak, mungkin 70% duit ya, itu lebih banyak disimpan 60-70% itu di buku bank satu. Nah, itu kendalanya kan. Jadi dengan adanya momentum COVID, kan COVID itu mempercepat digitalisasi. Kita aja video ini kan pakai YouTube, pakai Zoom kan, mempercepat digitalisasi. Nah, digitalisasi itu kan konsepnya adalah branchless. Ya, tidak terlalu banyak cabang. Nah, bank digital ini yang tadinya bangkit dari kubur, mereka kebenaran ya, karyawannya sedikit, cabangnya nggak terlalu banyak. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan isu digitalisasi. Nah, cuma oleh Bank Indonesia kan disuruh ya, injek modal gitu ya, 2 triliun, kemudian nanti tahun depan akan meningkat 3 triliun. Nah, jadi mereka memanfaatkan isu digitalisasi ini untuk kesempatan fundraising. Nah, karena kan pemiliknya mungkin terbatas juga ya modalnya gitu. Seharusnya kan kalau saya misalkan atau Ko Andre ya punya bank, itu banknya ketika digitalisasi terus ada aturan dari BI untuk memperkuat modal inti, ya seharusnya ya kita injek dulu dong, jangan pakai uang orang lain gitu kan. Nah, itu kan, tetapi karena uangnya terbatas ya, situasi lagi pandemi, nah akhirnya berbagi dengan pemegang saham yang punya sahamnya kan, dengan misalkan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tujuannya untuk memperkuat modal inti, karena nanti CAR-nya jadi lebih kuat ya. CAR itu nanti kapital dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko, ATMR. Nah, nanti kita akan mempelajari ya di IAI jenis-jenis aset apa aja, karena ATMR itu berdasarkan resiko aset ya. Jadi digital banking itu kan kayak fintech ya, kebanyakan nanti masuknya ke consumer yang lebih banyak UMKM. Jadi sebenarnya kriterianya nggak secure gitu ya, artinya lebih beresiko ya, mungkin secure tapi beresiko. Nah, jadi ATMR-nya itu risk-nya itu tinggi, sehingga kapitalnya juga perlu diinjek lebih besar lagi gitu kan. Tadi ya, kapital dibagi ATMR. Kalau ATMR-nya terlalu tinggi, CAR-nya nanti turun gitu kan, sehingga kapitalnya perlu diperkuat. Nah, maka
maka diterbitkanlah aturan gitu kan untuk memperkuat modal inti. Tapi modal inti ini ya berasal dari equity. Kalau modal kita sendiri nggak cukup, berarti kita ngejual ke investor gitu kan lewat right issue. Nah, right issue dalam jangka pendek itu kan nerbitin saham. Kalau nerbitin saham dalam jangka pendek gimana? Rumusnya kan earning per share ya, earning dibagi share outstanding ya, jumlah saham yang beredar. Kalau earningnya nggak bisa naik, terus si share outstandingnya tambah banyak, apa yang terjadi? EPS untuk dalam jangka pendeknya akan turun. Nah, jadi bukan cuma untuk memperkuat modal inti. Kalau kita invest di bank digital ya, manakala kan who knows ya, ada yang menarik ya. Kita lihat mendingan di BNI aja misalkan ya, atau BRI. Tapi kan kalau kita lihat di Amerika ya, itu Warren Buffett invest di Nubank, Ko Andre ya, ada bank di Brazil yang digital banking kan. Jadi dia tidak terkenal Bank of America, Wells Fargo gitu ya, atau Citibank misalkan ya. Kalau Bank of America kan itu Warren Buffett invest, tapi Warren Buffett juga belakangan invest di Nubank. Berarti kan ini bank digital juga bisa jadi pilihan ya. Atau kita lihat yang sehat itu kayak di Cina. Nah, apa kata kuncinya? Right issue tetap di dalam prinsip keuangan. Kalau kita invest ya, misalkan saya invest ke saham, Ko Andre atau CVV invest ke saham, kan kita pengen saham itu ya, uang kita itu dipakai bukan buat bayar utang, bukan hanya untuk memperkuat modal, tapi saham itu dipakai untuk ekspansi, untuk growing. Nah, ini kan kata kuncinya. Jadi bank digital itu bisa nggak growing, bisa nggak tumbuh gitu ya? Mereka itu gimana? Ya, siapa usernya, siapa customernya. Nah, kenapa Bank Jago ya, yang tadinya kita lihat loss ya, dana pihak ketiganya turun, ini disclaimer on ya, saya juga tidak punya saham Bank Jago, tapi si Bank Jago ini naik gitu ya. Nah, karena dia dibeli sama Gojek gitu ya, lewat GoPay, dengan harapan usernya jadi bertambah gitu ya. Artinya bank digital ini masuk ke ekosistem kayak WeBank di China gitu ya. WeBank itu kan memanfaatkan usernya WeChat. Nah, karena WeBank itu ya di bawah WeChat. WeChat sendiri kan itu kayak WhatsApp ya, yang udah punya membernya itu sangat banyak. Nah, jadi ini ya, right issue itu oke, memperkuat modal inti, tapi ternyata kalau kita baca literatur, beberapa bank itu memakai right issue bukan hanya untuk memperkuat modal inti 2 triliun atau 3 triliun, tapi mereka juga pengen ekspansi katanya. Pengen memperkuat teknologi, bikin aplikasi gitu ya, mungkin mengembangkan cloud services, artificial intelligence, machine learning gitu ya. Tapi pertanyaannya buat kita sebagai investor, mereka tuh dengan nanti tergabung dengan ekosistem ya, atau bisa jadi si bank itu kan dengan adanya right issue mereka berharap ya, mungkin nanti akan dibeli dengan funder yang gede kayak Ant Financial dari China gitu ya, atau Alibaba lewat Alipay. Nah, tapi setelah itu nanti usernya jadi berapa? Tergabung nggak ke satu ekosistem gitu ya. Nah, kan bank digital itu jadi rame karena e-commerce di Indonesia tumbuh tinggi loh. Setahunnya itu growth-nya 49%. Ya, jadi dari Tokopedia yang punya 100 juta pelanggan gitu, Bukalapak aja 38 juta, Shopee ya 93 juta. Kalau digabungkan itu mungkin transaksinya itu bisa nanti ya di 2025 diperkirakan 133 billion US dollar. Nah, dari 300 billion di Asia Tenggara, 133 billion US dollar itu berasal dari Indonesia. Jadi betapa kuatnya e-commerce di Indonesia. Jelas e-commerce ini tidak hanya platform kan, tapi ya ujungnya digital payment. Jadi butuh bank. Nah, jadi bank digitalnya terkoneksi nggak sampai situ. Makanya kan BRI juga melihat ya hal itu. Dia juga melakukan integrasi ultramikro dengan PNM, dengan Pegadaian. Nah, targetnya itu bisa meningkatkan customer ada 18 juta. Yang unbank ya, customer yang unbank itu yang tadinya nggak punya rekening, terus unbankable, bukan customernya BRI, tapi dengan adanya integrasi ultramikro itu yang unbank itu bisa keraih oleh BRI. Berarti kan di sini BRI ya nanti mungkin platformnya dengan Bank Raya itu loh, Bank Agro ya. Nah, itu akan mengembangkan ekosistem. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang lain ya? BBYB, BBHI, Baca dan segala macam gitu. Ini yang nggak usah dibahas di dalam video secara detail, tapi yang jadi pertanyaan buat kita, buat investor ya, sobat-sobat multibagger, ini bagaimana ekosistemnya? Nanti ke depannya itu pengembangannya gimana? Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Mantap sekali ya Pak penjelasannya. Jadi memang kalau kita lihat ternyata efek right issue itu memang sangat
sangat spesifik sekali ya Pak ya. Saya bisa ambil beberapa mungkin kesimpulan dari yang tadi pembicaraan dengan Pak Herman. Itu yang pertama kan jelas ini jadi kesempatan ya untuk bank-bank yang tadinya mungkin tidur atau ngebank di kita atau ngebank buku satu yang kecil-kecil justru malah jadi kesempatan ya Pak ya, kalau kita lihat, kita perhatikan ya. Karena dia kan lagi branchless, bisa jadi kesempatan untuk besar dengan ada digitalisasi. Terus yang kedua kan mereka jelas-jelas memperkuat modal inti karena kan apa namanya tuh kalau kita sebut tuh untuk memperkuat ya Pak ya. Nah, yang ketiga dari memperkuat modal inti tadi kan dari right issue dan lain-lainnya kan justru perlu diperhatikan juga, nggak cuma hanya sekedar memperkuat modal tapi gimana resiko ke depannya, apakah pertumbuhannya akan meningkat atau akan boncos atau akan nunggu tambah meningkat atau tidak. Balik itu ya Pak, mungkin poin-poinnya ya Pak ya. Betul. Dan balik lagi tadi kan omongan-omongan emiten mungkin semua disclaimer on ya, jangan berarti ajakan untuk membeli atau menjual. Ya hanya untuk belajar ya, ini lesson learned from 2021 ya kalau kita sebut ya. Iya. Karena kan ya bank-bank tidur pada bangun semua gitu kan. Iya, bank tidur pada bangun. Oke. Tapi apakah berarti dengan adanya konsep yang kayak gini itu Pak, kita sebutkan dengan branchless bank digital ini tuh masih relevan nggak? Dulu kan kita sering ngomongnya tuh book value, berdasarkan book value Pak, berdasarkan PBV, masih relevan nggak menurut Pak Herman Pak? Sebenarnya menurut saya masih ya, karena bank-bank besar juga itu akan mengembangkan bank digital juga. Jadi tetap ngelihat PBV gitu ya. Karena kenapa? Karena bank-bank besar juga ngelihat ya dari presentasinya BRI, BNI gitu ya. Saya lihat mereka tetap masih mempertahankan cabang gitu ya. Mungkin ATM-nya berkurang, tapi cabang itu penting. Kenapa? Customer itu kan pengennya omni-channel, Dre. Benar nggak? Ini strategi bisnis ya. Bukan cuma online gitu, semua online, tapi ada juga yang omni-channel. Cuma nanti ujung-ujungnya dengan adanya bank digital, ini gimana boponya bank itu bisa berkurang, kan biaya operasional ya. Jadi tenaga kerjanya mungkin tidak terlalu perlu banyak gitu ya. Mesin ATM bisa berkurang gitu ya. Layanan lebih banyak ke aplikasi, tapi tetap butuh omni ya, omni channel kan. E-commerce saja butuh itu dark store misalkan ya. Benar nggak? Kalau nggak kan nggak mungkin Gojek mengakuisisi MPPA gitu ya untuk menjadi dark house retailer kan. Jadi si toko-toko itu jadi etalase kan atau jadi warehouse-nya kan, itu dilakukan juga oleh e-commerce kan. Nah, bank juga sama ya, walaupun dia mengurangi cabang, tapi menurut saya cabang tetap penting gitu, karena masyarakat Indonesia itu pada dasarnya ya budaya ketimuran tetap butuh ketemu orang gitu ya, meeting kan, tidak semua online. Tapi saya mendukung online ya, selama si online itu bisa mengurangi bopo. Kan kalau bopo berkurang, biaya operasional berkurang, kayak di WeChat ya, si boponya tuh jadi sekitaran 50%. Nah ini kan luar biasa. Rata-rata kan bank itu ya ada yang 80%, 90% boponya ya, ada yang tinggi gitu kan. Nah dengan adanya branchless diharapkan boponya jadi berkurang, terus returnnya jadi naik. Nah tentu saja returnnya kan return on asset, return on equity kan. Terus bank juga adalah tetap nyimpen simpenan ya, walaupun nanti banyak fee based income, bisnis pakai PBV. Laba bersih ya gara-gara boponya turun ya Pak. Ya itu yang perlu lebih dilihat ya. Itu yang perlu lebih dilihat. Oke, berarti relevan juga ya Pak dengan memakai PBV masih sangat mungkin ya Pak ya berdasarkan value ya. Tapi nanti PBV-nya harus dikombinasikan dengan berapa penurunan bopo gitu ya. Jadi bank digital itu yang penting itu adalah boponya harus turun. Kalau boponya nggak turun, itu bank digital itu nggak tepat gitu ya. Jadi dia digitalisasi tapi nggak bisa menurunkan bopo, so useless kalau menurut saya gitu ya. Karena data dari WeBank di China gitu ya, yang platformnya dari WeChat, itu dengan adanya bopo dengan adanya digitalisasi, bopo itu harusnya berkurang. Dengan boponya berkurang, return harusnya jadi naik kan, earning per share-nya naik, ROA dengan ROE-nya juga naik. Nah, jadi Ko Andre ya, PBV menurut saya tetap masih bisa dipakai, tapi tetap sobat-sobat multibagger ini perlu melihat juga nanti boponya gitu ya, ROA-nya, ROE-nya gitu ya, pertumbuhan fee based income-nya, pertumbuhan transaksinya itu harus luar biasa. Oke. Malah jadi mempercepat. Sorry, kalau yang mungkin baru dengar bopo itu bopo itu kan istilah cuma di sektor perbankan ya Pak? Iya. Nah itu bisa dijelasin singkat Pak. Mungkin kalau yang baru dengar apa bopo sih gitu.
Iya, iya. Jadi BOPO itu biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Biaya operasional bank itu kan jaringan dan layanan, kan bank itu kan punya ya jaringan dan layanan. Contohnya jaringan paymentnya gitu ya, payment gateway-nya, kemudian servernya, kemudian cabang kan. Kalau CVP lihat operasional di cabang itu kan banyak ya. Ada overhead-nya, ada biaya tenaga kerjanya, ada proses administrasinya. Nah itu adalah komponen-komponen biaya operasional. Jadi ketika kita ngerunning bank itu kan ada marketingnya, ada kredit analisnya, ada proses transaksinya gitu ya. Itu masuk ke biaya operasional. Nah, selama ini kan biaya operasionalnya bergantung sama cabang. Makin banyak cabangnya, biaya operasionalnya makin tinggi. Sehingga si BOPO-nya juga jadi tinggi kan. Biaya operasionalnya dibagi pendapatan operasional itu jadi tinggi. Tapi dengan adanya konsep digitalisasi, contactless gitu ya, branchless. Nah, kalau branch-nya nggak terlalu banyak, ini kan harapannya ya si BOPO-nya tuh jadi turun gitu kan. Nah ini yang perlu dilihat oleh investor ya, kira-kira BOPO-nya bisa nggak kayak WeBank gitu ya, yang bisa 50% kalau bisa. Nah itu menurut saya perusahaan bank digital yang baik ya, bisa mengurangi BOPO gitu. Oke. Berarti kalau kita sebut kan memang sangat penting sekali ya, makanya kenapa kalau yang digitalisasi ini masih banyak orang-orang mungkin market menghargai, mengapresiasi lebih dulu karena mengharapkan si poinnya bisa turun sehingga nanti bisa cuannya tuh bisa luber buat dia yang mungkin ya kesannya poinnya mungkin ya Pak Herman ya. Tapi kan ini juga menjadi resiko mungkin yang perlu teman-teman investor perhatikan bahwa apakah pertumbuhannya bisa sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jangan sampai tadi red issue yang diberikan. Nah ini buat gini Andre ya, kenapa bank kecil terus tiba-tiba harga sahamnya naik gitu ya? Karena mereka itu sebenarnya walaupun rugi ya, itu barang jelek ya. Kalau barang jelek awalnya sih harusnya murah gitu ya. Jadi lebih enak mengakuisisi bank-bank mini yang kecil daripada mengakuisisi bank besar kan. Kalau bank besar itu mahal kan gitu ya, kayak kita lah misalkan ya, kalau bikin PT kan, daripada bikin PT mendingan mengakuisisi PT yang udah rugi tapi dia punya surat-surat gitu. Jadi ya udah kita beli, ada namanya kan, terus surat-suratnya ada, tinggal dijalanin, benar gak? Kalau mengakuisisi perusahaan yang stabil kan, yang udah gede, wah pasti mahal kan, belum karyawannya banyak, bank-bank kecil yang cabangnya nggak banyak gitu ya, karyawannya juga nggak banyak, walaupun rugi nggak apa-apa. Nah itu yang menyebabkan karena demandnya barangnya mungkin supply-nya terbatas ya, tapi minat investor apalagi e-commerce pengen masuk ke situ kan, jadi itu yang menyebabkan harganya naik. Dan ingat, yang belinya kan kebanyakan itu kayak e-commerce ya, atau perusahaan besar ya. Tentu saja e-commerce itu kan valuasinya juga udah tinggi, duitnya juga gede ya, kayak misalkan contohnya Gojek ya. Gojek itu kan terima dari Telkomsel, dari Astra berapa triliun ya, belum dari Sumitomo dan segalanya gitu. Jadi uangnya tuh gede gitu. Nah, mereka kalau beli bank kecil dengan PBV 10, bener gak? Ya tutup mata. Karena uangnya besar. Mereka sendiri kan udah overvalue. Jadi mereka overvalue, beli barang yang overvalue, akhirnya jadi wajar. Nah, terus ketika mereka beli, retail investor nih, uang kita kan nggak overvalue ya, bener nggak? Uang pas-pasan ya, uang retail. Nah, terus ikut-ikutan institusi overvalue yang beli barang overvalue, ini kan jadinya nggak irasional. Begitu. Oke, nah itu yang terjadi mungkin fenomena-fenomena tahun 2021 ya, buat mungkin buat teman-teman bisa belajar ya. Oke, karena adanya merger dan akuisisi. Nah itu mungkin kita akan bahas di next video lah Pak, kayak kita terlalu panjang juga nih ya Pak. Nah ini menarik ya bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, mau ketemu sama Pak Herman, bisa masuk ke follow ke Instagram kita Investor Academy IDN ya, atau di follow terus ya, subscribe Investor Academy Indonesia ya, jangan lupa. Dan juga pastikan teman-teman nanti kita ke depan ada surprise juga ya, kita mau buat aplikasi multi-bagger nanti mungkin buat teman-teman bisa belajar juga mungkin bareng-bareng bersama kita, terutama dengan Pak Herman ini ya, karena kita ya justru perlu belajar nih Pak untuk finance ini, tentang finance ini fenomena dan belajar tentang banyak hal ya. Oke, mungkin Pak Herman thank you banyak buat kesempatan kali ini, sudah sharing-sharing. Kita ketemu di next video ya Pak Herman ya. Thank you. Thank you Pak Herman. Ya, semangat. Bye. Okay.